Nah terus ada nggak bukti aliran dana ke Anies misalnya? Saya kalau ada aliran dana itu masuk ke Anies dan itu segala macam itu saya cari, saya ludahin mukanya, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira hari ini memang fokus perhatian publik itu karena pada Malang ya, arena Malang, karena tadi malam itu ada tragedi yang jumlah korban yang wafat itu terus bertambah. Tadinya 127, sekarang 129. Kita ucapkan duka cita dan belasungkawa kepada Pak Arema, supporternya dan keluarga di Malang dan juga olahraga Indonesia. Tapi ada satu soal yang saya kira, soal politik yang ini justru akan sangat menentukan bagaimana masa depan Indonesia. Saya kira ini berkaitan dengan berita yang kemarin dilansir oleh majalah Tempo, yakni upaya operasi politik dan operasi hukum yang dilakukan oleh Ketua KPK untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan dengan menetapkan sebagai tersangka dalam Formula E. Dan soal ini sebenarnya sudah berkali-kali kami bahas di Forum News Network juga bersama dengan Bung Rocky Gerung. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan seorang aktivis kolaborasi warga Jakarta, tapi juga seorang politisi Golkar, namanya Bung Andi Sinulinga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Man Hersu. Apa kabar? Alhamdulillah, lama tidak basuh. Senang ini, senang diundang di channel Hersu Benu Arif Point. Ya, sebagai sahabat lama, saya tentu saja mengikuti aktivitas Anda sebagai kolaborasi warga Jakarta gitu ya. Anda mungkin bisa jelaskan sedikit ya, apa sih ini yang dilakukan oleh kolaborasi warga Jakarta ini? Jadi gini Mas Hersu, saya itu termasuk yang sering protes sama Anies dan tim-timnya tuh. Jadi waktu awal, saya tahu sikap Anda selalu di mana-mana tukang protes. Jadi sampai ada, kalau lihat tuh di acara Bang Karni, dulu masih ada Karni di ALC, itu ada mengapa Anies dibully itu, ya kan? Iya. Saya kok melihat orang ini kok dibully kok nggak ada perlawanan gitu dari dari teman-teman tuh. Nah ada beberapa teman-teman saya undang, saya tanya kenapa, dia bilang sudahlah, kita kan mau kerja, selalu istilahnya itu kita mau kerja, nanti kita tunjukkan dengan prestasi kerja di akhir gitu. Nah saya nggak ngerti juga itu kenapa gitu. Terus kalau pakai bahasa kawan-kawan sebagian, kita kerja on the track kok. Nanti kan yang penting itu di ujung nanti mereka lihat hasilnya. Jadi 5 tahun kerja itu ngukurnya harus 5 tahun gitu ya dengan pendekatan. Tapi saya bilang begini sama mereka, nggak bisa. Ini bukan kerja-kerja yang bisa diukur dengan skripsi, kemudian nanti pada saat sidang, kemudian diukur, oh ini summa cum laude gitu, yang ditentukan oleh beberapa orang ahli. Nah ini kan diukur oleh publik. Jadi kalau semua orang menyerang nggak ada perlawanan, dianggap ini lemah gitu-gitu. Jadi tanpa mereka tahu sebenarnya, saya bilang sama teman-teman sebagian gitu yang kawan-kawan itu, kita pikir nih. Jadi intinya sebenarnya kita ini, saya baru aja nih aktif di sosial media. Nah, jadi saya baru aktif itu tahun 2000, awal-awal COVID tuh. Emang ada COVID tuh ada hikmahnya juga. Aktivitas berkurang, kemudian jadi cerewet tuh. Jadi emang cerewet kita ikut gitu. Jadi intinya sebenarnya motifnya itu untuk cerewet aja. Cerewet artinya mengcounter yang dinarasikan tidak benar atau negatif, atau menyampaikan sesuatu yang positif tentang apa yang dikerjakan. Karena kan Mas Anies itu yang negatif itu contoh ya, politisasi ayat dan mayat, Bapak politik identitas, kemudian nggak benar nggak bisa kerja. Nah kan ini nih, ini yang menjadi narasi itu, pokok intinya itu. Nah itu yang kita dorong kawan-kawan untuk ikut berkecimpung di sosial media untuk terlibat dalam percakapan-percakapan yang walaupun sebagian teman-teman mengatakan ini percakapan nggak sehat,
Mhm. orang yang kita ajak berdebat pun, apa namanya, memang dia memang maunya begitu, bukan mau disadarkan. Nah, Mhm. saya bilang sama teman-teman, "Nggak apa-apa, kita menambah aja jumlah postingan-postingan tentang kinerja DKI. Mhm. Mhm. Yang kedua, jawaban-jawaban kita terhadap persepsi-persepsi buruk yang dimunculkan. Nggak Mhm. perlu berdebat," saya bilang. Mhm. 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 Nah, ternyata benar tuh Mas Yasu, begitu kita muncul tuh, cup gitu ya, itu di komen-komennya itu yang nyerang kita itu luar biasa. Saya bilang gitu, memang tapi lama-lama ya biarin aja, yang penting berarti kita ngomong itu mereka, kan dia mau komen tuh karena dia menganggap omongan itu punya value ya. Ya, Nah, ya, jadi ya. saya bilang sebenarnya kita ini berhasil, saya bilang itu. Mhm. Nah, terus kan kita kan rata-rata itu kawan-kawan aktivis itu kan dari banyak berbagai daerah. Mhm. Kemudian juga kalau pulang intinya ya mengkomunikasikan apa aja, kalau emang bagus yang bilang bagus, misalnya Mhm. Mhm. Jakarta. Nah, ada satu hal yang paling penting, saya tuh dari dulu terganggu dengan Mhm. Ahok itu, Mhm. seolah-olah Mhm. tidak ada manusia lain di muka bumi ini yang bisa ngurus Jakarta gitu. Jadi kalau seolah-olah, dan itu dinarasikan secara verbal, Yes. Aha. eksplisit disampaikan oleh teman-teman di sana itu bahwa kalau Ahok tidak lagi gubernur, hancur ini Jakarta. Ya, Loh, ya, 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 ya. hancur Jakarta itu, jadi saya bertanya, hancur Jakarta itu dari mana, seperti apa sih dibangunnya Ahok itu, gitu. Terus Aha. kemudian menjadi seperti hancur apa gitu. Nah, Mhm. ketika Anies menjadi gubernur dan kita lihat ya Jakarta gini, saya malah bilang gitu, Mhm. justru Jakarta lebih bagus tanpa Ahok gitu loh, maksud saya itu. Jakarta jauh lebih bagus tanpa Ahok dan ada Mhm. orang yang bisa membuat Jakarta lebih bagus tuh menurut saya bukan Superman. Mhm. Menurut saya manusia biasa, menurut saya Mhm. Anies Baswedan itu manusia biasa. Jadi Biasa. untuk merubah Jakarta dari problemnya ya, di kan problem Jakarta itu kan bukan hanya problem teknokratik Mas Mhm. Hesu, Ya, ya. tapi kan problem-problem sosiologis, problem sosialnya besar. Nah, karena itu menurut saya perlu orang-orang biasa, bukan orang yang luar biasa. Perlu super tim, bukan Superman gitu. Nah, orang-orang luar biasa itu kadang-kadang nggak memahami, merasa hebat sendiri. Nah, Anies saya lihat, lama-lama saya lihat, dan ternyata orang-orang di sekitar itu tahu, contoh, bagaimana membebaskan lahan di Fatmawati, yang pertama yang saya ikutin ya. Itu MRT itu nggak beres tuh, molor tuh, karena pembebasan lahan di MRT nggak beres-beres. Ahok juga nggak bisa bereskan, bawaannya mau berkelahi terus gitu. Nah, begitu Anies diajak ngomong baik-baik, Pak Mahes itu kalau nggak salah saya namanya dan kawan-kawan itu, bahkan mereka sendiri yang bongkar itu. Ini Karena awal-awal dulu ya, waktu dia baru terpilih jadi gubernur iya, sama Sandiaga Uno baru ya? terpilih. Jadi Mhm. masuk 2018, beliau sama Sandi datang ke sana, bicara sama Pak Mahes, baik-baik. Nah, ini orang yang dulu berkelahi sama Ahok di balai kota, apa namanya, karena mereka menginginkan supaya jalur MRT itu di bawah, tidak di atas. Dan pada waktu itu Ahok menjanjikan itu, di atas, karena dia mengatakan bahwa kalau di atas namanya itu bukan bukan MRT, itu jalan layang katanya. Dengan gayanya dia itulah, gitulah. Nah, kemudian kan nggak bisa diwujudkan karena memang kan setting Jakarta ini kan sudah ada. Nah, ketika dia masuk, dia lihat nggak memungkinkan, kemudian malah dia narasikan kembali bahwa dia kena tipu oleh warga Fatmawati. Bayangkan tuh, sudahlah omongan tidak ditepati kepada orang, orang nagih, malah orang yang nagih itu kita tuduh menipu kita gitu. Jadi itu secara moralitas itu buruk menurut saya. Nah, Anies masuk dengan Sandi awalnya itu menyelesaikan problem-problem kayak begitu, termasuk pembebasan lahan yang nggak gampang Mas Hersu di Jakarta ini. Kalau mau gampang ya kayak Ahok itu, kirim aparat, kerahkan, ribut sama warga yang kayak Kampung Pulo yang kita lihat itu dan beberapa yang lain di tempat-tempat lain, misalnya di Kalijodo, yang menurut kita itu, kita setuju ya direlokasi, bukan nggak setuju, tapi caranya itu jangan unhumanity itu menurut menurut kita itu. Nah, Anies coba lihat itu, lihat ya keinginan Pak Jokowi untuk membuat waduk Pondok Rangon, membuat waduk Wirajasa, membuat waduk Lebak Bulus, membuat waduk Blibis tuh. Insya Allah semua selesai akhir tahun ini, dan proses problem intinya bukan secara teknokrasi untuk membuat waduk. Secara teknokrat tuh orang Indonesia banyak yang pinter.
dikasih kontraktor, suruh engineer kerjakan, beres tuh waduk itu. Tapi problemnya sosial apa? Pembebasan lahan. Dan itu perlu pendekatan approach kepada orang bahwa ini penting, dan kemudian masyarakat dengan ikhlas membebaskan lahannya, pemerintah DKI selesaikan, beres urusan, kaum teknokrat kerja. Nah ini dibereskan Anies dengan baik dan tanpa ada keributan. Mas Yarsu boleh lihat tuh sepanjang yang terjadi selama ini itu cuman satu yang ada sedikit keributan di Sunter. Saya amatin terus tuh. Nah itu cuman beberapa keluarga yang memang tidak ada hak mereka untuk ganti rugi di situ. Mereka tuh tidak ada haknya dan memang bukan orang di situ. Nah itu akhirnya ada sedikit gesekan gitu ya. Tapi menurut saya kalau dibikin presentasi dari skala kerja menggusur orang atau membebaskan lahan orang itu 0, sekian persen saja tingkat yang begitu-begitu. Nah ini menurut saya penting dikomunikasikan. Nah karena itulah kolaborasi warga Jakarta itu hadir sebenarnya. Ya sumbang mulut lah sebenarnya. Atau sumbang jari, sumbang jempol. Ya seperti awal pembicaraan tadi kan saya kenal betul Anda ini. Anda ini kan orang yang tidak segan untuk bicara, mengkritik secara terbuka bahkan terhadap teman gitu ketika nggak benar gitu ya. Tapi saya jadi terheran-heran ketika mengikuti Anda di media sosial, nggak terlalu aktif, tapi kan pendapat Anda banyak dikutip oleh media. Kok kawan ini tiba-tiba memuji seorang Anies gitu. Jadi saya agak heran. Udah ada yang berubah nih pada kawan ini kan gitu. Iya, saya kritik Anies, ya boleh dicek sama beliau itu. Bagaimana saya termasuk yang kok kayak gini gitu ya gitu dalam soal sikap menghadapi respon. Nah ternyata ada satu hal yang saya belajar juga sebenarnya. Jadi kita ini kan proses terus ya, learning by doing, kita ini nggak pernah selesai berproses. Jadi saya ternyata memang belum mampu melihat mana noise mana voice. Nah jadi noise yang selama ini saya dengar, saya nggak verify itu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu didengar, bukan voice. Saya menganggap itu voice aja itu. Nah, ternyata itu ya bunyi-bunyi, kalau istilah Rocky Gerung itu bunyi-bunyi gitu, yang nggak perlu direspon gitu. Kakafoni, bunyi-bunyi yang kacau lah gitu, yang tidak, bukan simfoni. Jadi kakafoni, bukan simfoni ini namanya ya gitu. Iya, kira-kira begitu. Nah, jadi akhirnya saya sadar juga, oh ternyata itu perlu ditiru ya, bentuk kedewasaan. Mungkin menurut saya Anies lebih dewasa lah gitu dalam memahami dan lebih cermat. Mungkin karena dia scholar yang lebih baik daripada saya, dia bisa melihat oh ini voice, ini suara perlu didengar, kalau noise ya kita harus abaikan. Nah itu yang saya kritik ya awal-awal, tapi lama-lama saya belajar sama dia. Nah terus yang kedua, saya nggak bisa menutup mata, Mas. Saya ini coba tes deh ke para psikolog tuh, banyak orang bilang itu saya cenderung perfeksionis tuh. Nah cenderung perfeksionis itu mencari yang sempurna, walaupun kan nggak mungkin tuh sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya kinerja Anies itu nggak bagus, waduh, kita juga berkawan sama dia, malu kita berkawan sama dia. Justru saya sekarang ini dari sekian banyak saya bangga dengan teman-teman gitu ya. Saya bangga itu punya teman, bisa kenal sama orang, dia kenal saya baik, yang menurut saya pantas diceritakan tuh. Ya, oke. Tapi sebentar dulu, tapi Anda bukan tim sukses ya? Bukan. Saya sama sekali tidak. Dan saya harus omongin di sini nih soal itu ya. Jadi ada satu teman itu ada di komisaris BUMD. Minta CV saya, Mas Yarsu. Saya nggak usah sebut namanya karena bisa saya sebut kalau dia nanti izin gitu ya. Kalau dia mendengar ini dia izin satu saat gitu. Tapi ini kan spontan nih, kita nggak ada ngomong nih. Saya nggak sebut namanya. Untuk apa? Sebagai komisaris di tempatnya dia macam-macam gitu. Udah kalau nama lu diusulkan udah pasti tuh Anies nggak bakalan tolak. Mas Yarsu sampai hari ini nggak saya kirim. Kemudian orangnya tanya-tanya kenapa. Saya bilang nggak bisa. Saya kalau di situ nanti nggak bebas ngomong, saya bilang gitu. Nanti saya dibilang inilah komisaris ini pantas lah menerima bayaran lah, beginilah segala macam. Sementara
saya nggak di situ pun orang ngomongin itu. Oh, menerima Rp1.000 lah per cuitan itu kan macam tuh kan tuduhan-tuduhan yang tuh saya bilang tadi noise itu. Tapi menurut saya jauh lebih merasa punya apa namanya punya kepercayaan diri dengan tidak ada di situ itu. Karena itu saya tolak dengan halus dengan tidak memberikan itu CV saya itu untuk Oke. di sana itu gitu. Jadi Oke. Jadi nggak. begitu ya, balik lagi tadi. Jadi sikap Anda ini betul-betul karena merasa Anda, oh ternyata ada juga ya teman gue yang punya kerja dan bagus dan itu layak diceritakan pada orang lain, tapi kok di persepsi publik itu banyak sekali noise-nya gitu ya. Iya, banyak Mas Ersu, bukan hanya Anies, teman saya yang bagus-bagus qualified. Salah satunya Mas Ersu kan, saya sering nonton nih di kanal ini. Betul, saya nonton Rocky Gerung Official, nonton Refli Harun gitu, yang bagus-bagus, nonton macam-macam akun kawan-kawan yang lain yang menurut saya layak diapresiasi dengan ya kemampuan kita yang menonton dan bicara. Kalau kita ngomong sama orang kita bilang oh itu ada akun bagus gitu. Nah sama kan kayak Anies itu misalnya kita oh itu dia bagus tuh. Jadi kita bisa jelaskan dengan percaya diri saya lah secara pribadi. Saya bisa jelaskan tuh cara apa yang diajarkan oleh Anies itu. Pertama adalah bagaimana memimpin sebuah instansi yang besar yang namanya pemerintahan. Itu rapi sekali Mas. Coba perhatikan gimana kalau dia mau seperti Ahok marah-marahin anak buah gitu, acting drama gitu. Itu bukan pekerjaan susah. Pekerjaan yang paling gampang adalah menerima pujian kalau pekerjaan pemerintahan kita bagus. Yang kedua, kalau masyarakat menilai jelek, salahkan orang lain, anak buah. Itu pekerjaan paling mudah gitu. Tapi yang sulit itu adalah mengorganisir, memberikan semua tupoksinya dengan jelas, dikontrol, diarahkan jelas arahnya mau kemana itu jelas kerja. Kalaupun ada proses peneguran itu lewat controlling itu yang nggak perlu diumbar ke publik. Dan coba lihat, makanya kita lihat banyak sekali hal-hal yang tiba-tiba jadi aja di Jakarta. Kesannya seolah-olah kayak sulap gitu. Tapi bukan sebenarnya tiba-tiba jadi karena memang tidak dipamerkan dulu. Kalau dulu kan polanya groundbreaking dulu. Groundbreaking sama termasuk JIS itu. Coba bayangkan tuh groundbreakingnya dari zaman Foke, dari periode Pak Jokowi di sampai Jarot di groundbreaking. Bayangkan tuh. Gitu ya. Maksud saya tuh Anies ya jadi aja gitu. Sudah selesai baru dipamerkan. Sama kayak Kota Tua Jakarta. Saya terus terang saya exciting sekali lihat kayak begitu. Sama, oke. Oh, ini prosesnya ini kapan? Kan biasanya kita tahu tuh sesuatu yang sedang proses tuh kapan gitu. Jadi saya lihat yang kayak begitu Taman Tebet, saya sampai bikin sama teman saya juga konten tuh tentang Taman Tebet yang menurut saya aduh kalau itu dikerjakan oleh Ahok saya nggak ngebayang bagaimana glorifikasinya gitu loh. Tapi yang ngerjakan ini Anies gitu yang nggak menurut saya tidak sefantastik waktu Ahok dulu lah bagaimana mengglorifikasi kerja-kerja yang menurut saya Mas Yarsu kita boleh lihat ya data per data, kita boleh bikin angka. Coba sebut ada nggak satu waduk yang dibangun Ahok, waduk baru ya. Jadi waduk di Jakarta ini kan ada dua. Waduk yang sudah existing itu harus konsisten dikeruk, kemudian direvitalisasi menjadi taman yang indah, menjadi ruang terbuka. Kayak waduk Pluit yang dibikin Pak Jokowi dan waduk Ria Rio. Itu waduk yang sudah existing tuh. Sudah ada, sudah lama itu. Nah ada waduk-waduk baru yang dibutuhkan untuk menangkap air itu. Nah kayak waduk Lebak Bulus, waduk Blibis, itu waduk baru yang dibikin tuh. Waduk Wirajasa, waduk Pondok Rangon itu waduk-waduk baru yang sebentar lagi yang akan ada itu waduk-waduk baru itu. Coba dalam konteks penanggulangan banjir misalnya untuk tampungan air, debit air, sebut satu yang Ahok bangun. Ini bukti Mas, itu bukti. Nah kemudian pelebaran lebar sungai itu kita lihat di di Mampang, di Cawang, di yang jalur Cawang. Sama yang di Jakarta di daerah Jakarta Selatan tuh. Ini Ciliwung ya yang Cawang ini ya? Ya Ciliwung, dilebarkan itu kan dilebarkan Mas. Itu kan juga pembebasan lahan. Itu nggak ada ribut-ribut yang berarti itu dan nggak ada heboh-heboh.
Nah, kan memang tugas DKI itu kan membebaskan lahan, itu problemnya. Setelah pembebasan lahan, baru pemerintah pusat masuk untuk melakukan pekerjaan yang dinamakan dengan istilah normalisasi, memasang set pile itu. Ya, jadi normalisasi kali itu adalah dilebarkan kemudian memasang set pile. Pelebarannya pembebasan lahan masyarakat dikerjakan DKI, yang masang set pile-nya itu Kementerian PUPR. Jadi bukan pemerintah DKI itu. Jadi kalau misalnya normalisasi itu adalah kolaborasi pemerintah DKI dengan pemerintah pusat. Karena sungai itu yang punya pemerintah pusat, Mas. Sungai 13 sungai di Jakarta itu yang punya pemerintah pusat, bukan daerah yang punya. Nah, tapi untuk menatanya pemerintah daerah dibebankan kerja untuk mengeluarkan tenaga dan biaya pembebasan lahan tuh. Jadi emang unik nih, asetnya milik pusat, tapi pekerjaannya dikerjakan oleh pemerintah daerah tuh, Oke, oke. Ya. gitu. Jadi latar belakang ini rupanya yang membuat Anda dalam tanda petik kemudian menjadi jatuh cintalah kepada Anies Baswedan gitu, dan Anda merasa ini ada orang kerja bagus, dihajar, dibully sana sini kok diem saja, dan kemudian Anda bersama teman-teman kemudian mencoba Iya, menjadi iya itu penyeimbang lah, aja itu motifnya. kira-kira ya. Ya Mas Argo, intinya kita perlu bela lah Anies, gitu aja intinya sebenarnya. Oke, oke. Kita kita perlu bela dan perlu bantu. Jadi bela itu artinya kalau orang ngomong jelek tentang dia, Hmm, kalau memang itu benar jelek, hmm, saya kira kan nggak ada juga dasar kita untuk menyatakannya hmm. bagus tuh. Ya, ya, ya. Tapi kalau dibilang jelek, dia nggak jelek, menurut saya harus diluruskan, itu Oke. nggak boleh. Misalnya contoh yang paling menggema, tapi lama-lama kan sudah hilang tuh. Jadi hitungan saya pertama, Hmm, secara isu orang kan zaman sekarang mudah verify ya, verifikasi lihat kasus bla 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 bla. Nah saya stressing tuh soal politisasi ayat dan mayat. Kalau kita lihat data yang mempolitisasi ayat dan mayat itu, khususnya mempolitisasi mayat Ibu Hindun, adalah mereka-mereka yang terus mempersoalkan itu. Orangnya sudah meninggal, kita doakan orangnya dapat tempat yang baik di alam sana. Tapi terus orang ini dipolitisasi untuk kepentingan mendegradasi popularitas Anies. Jadi sebenarnya mereka yang mempolitisir mayat-mayat ini. Nah yang kedua, fakta menunjukkan bahwa keterangan kepolisian tidak ada penolakan terhadap menyalatkan mayat Ibu Indun. Nah yang ketiga, yang menyolatkan, yang menguburkan tuh kawan-kawan dari PKS dan Gerindra, itu ambulannya ada dan bisa di browsing semua di media itu. Justru yang teriak-teriak itu yang tidak melakukan apa-apa terhadap jenazah itu. Kalau mereka merasa bahwa itu adalah pendukung mereka, ya kan? Mereka aja yang ngurus jenazahnya. Enggak, Mas. Yang ngurus jenazahnya itu adalah pendukung-pendukung Anies Baswedan dari PKS dan Gerindra. Dan Anies bikin surat ada di media itu, kalau tidak ada yang mau sholatkan, kalau benar itu karena politik, saya yang sholatkan. Tapi kan kita nggak pernah tahu ini ceritanya ini karena politik atau apa, nggak pernah tahu, tiba-tiba dijustifikasi. Sama dengan tuduhan jahat yang dilancarkan Denny Siregar. Kalau Anies jadi gubernur, Jakarta akan seperti Suriah. Anies akan mensuriahkan Jakarta gitu ya. Maksud saya tuh aduh ngeri. Kita kan paham, Marehes juga paham politik lah sejarah ini. Kita pernah banyak sekali kekelaman-kekelaman yang terjadi, pertempuran-pertempuran bersenjata ya. PRRI, Permesta, DITII, sampai PKI ya. Itu kan konflik politik bersenjata. Ya enggak kayak Suriah itulah gitu loh, maksudnya itu kita ini orang Indonesia itu apa namanya ya? Ya kadang-kadang amok ribut, tapi kadang-kadang bisa nangis-nangis berangkulan bagus lagi gitu ya. Jadi itu apa namanya secara sosiologi saya nggak paham, mungkin Rocky Gerung bisa menjelaskan ya itu. Jadi kita gampang marah, gampang ngamuk gitu. Tapi kalau gampang juga dipicu secara emosional untuk tarik lagi, mengendurkan rasa kebersamaan itu lagi. Nah, walaupun kita nggak ingin kejadian-kejadian konflik-konflik fisik ya yang sudah pernah kita lewatin itu, dan kecenderungan masyarakat kita semakin dewasa. Nah, tapi kan akhirnya kita lihat Mas Yarsu, Jakarta justru damai, justru teman-teman, saudara-saudara kita yang dari non-muslim itu ada yang sampai berlinangan air mata. Contoh misalnya, selama mereka ada di sini kawan-kawan yang dari Hindu tidak punya krematorium, ada di zaman Anies, dan mereka yang
yang ngomong kawan-kawan dari Kristiani misalnya, mereka yang bicara itu tentang bagaimana treatment Anies terhadap warga-warga yang notabene tidak beragama Islam gitu. Ya, kalau ditanya sama Anies, dia bilang saya bukan gubernur orang Islam, saya gubernur warga DKI. Karena itu seluruh warga DKI, termasuk yang Islam dan bukan, semua perlakuannya sama. Melaksanakan Christmas Carol di Jalan Sudirman Tamrin. Saya yang paling senang itu Mas tuh, orang nyanyi lagu Jingle Bell di Jalan Sudirman Tamrin yang nggak pernah kejadian tuh. Dan menurut saya masyarakat DKI itu welcome dengan yang begitu, senang. Pertama adalah penghargaan terhadap saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan sama kita. Yang kedua itu pemandangan dan enak dilihat, didengar, dan itu menjadi kekayaan hasanah kreativitas warga Jakarta sebagai barometernya Indonesia misalnya. Nah, ada hasil riset dari Nanyang Technology University baru kemarin tuh dirilis itu. Itu boleh juga dicek itu. Ternyata ini untuk menjustifikasi keyakinan saya. Orang Jakarta, kita ini aduh sudah selesai itu soal bertoleransi itu. Sudah selesai. Saya sering mengatakan orang yang tidak terbiasa berproses hidup dalam kultur yang heterogen, jangan pernah merasa sok paling heterogen. Karena kadang-kadang kawan-kawan yang saya lihat itu proses sosialisasi dirinya itu homogen. Kulturnya itu saja, religinya itu saja. Tiba-tiba ngomong toleransi keberagaman, nah, bagaimana mungkin? Menurut saya itu nggak mungkin. Nah kita kan, saya misalnya berproses dari kampung ke kota di Medan, dari kampung di Aceh Tenggara, Kota Cane, ke Medan, lebih beragam ke Jakarta. Jadi ketemu orang yang dengan identitas yang berbeda dengan diri kita itu, kita hal biasa saja itu. Bahkan saudara-saudara dari bapak saya masih ada yang non Muslim gitu, dan nggak ada masalah itu dengan yang begitu-begitu. Yang masalah itu adalah orang yang memvibrasi ini terus-menerus, yang menstempel seolah-olah Anies inilah bapak politik identitas yang mempolitisasi ayat-ayat, mempolitisasi agama untuk kepentingan politiknya itu. Lah, saya mau sebutlah, siapa sih yang tidak menggunakan agama sebagai instrumen politik di negeri ini? Coba mau tunjukkan sama saya. Memilih Pak Ma'ruf Amin itu, Pak Jokowi memilih Pak Ma'ruf Amin itu murni politik agama. Murni politik agama. Kalau betul Pak Jokowi itu hebat, dia harusnya ambil orang kayak Pak Budiono semasa SBY putaran kedua. Artinya non-faktor, ya, kecuali kemampuan Pak Budiono di bidang ekonomi. Tapi Pak Budiono adalah bukan tokoh publik dalam segmentasi masyarakat tertentu. Bisa Pak Ma'ruf Amin itu gitu ya, tidak jadi pendulang suara gitu ya. Iya. Jadi mengambil Pak Ma'ruf Amin itu dan menegasikan Mahfud MD, menurut saya itu adalah murni politisasi agama dalam pandangan saya. Dan itu nyata. Dan Pak Ma'ruf Amin ini adalah sponsor 212. Betul. Sponsor 212, tokoh utama, dan Pak Habib Rizik itu disuruh mengawal keputusan MUI itu. Gitu. Jadi mastermind Pak Ma'ruf Amin ini. Anda bisa bayangkan Mas Hersu, kawan-kawan yang bilang anti politik identitas, tiba-tiba berjuang Jokowi, Ma'ruf Amin, macam-macam. Ini maksud saya, ini dagelan model apa ini kayak gitu, kita disajikan dengan yang maksud saya tuh nggak masuk akal. Nah, dan dalam skala yang lebih rendah, Mas Hersu, dalam skala yang lebih rendah, tiba-tiba setiap kali mau pilkada, mau atau pemilu, tiba-tiba yang tidak pakai jilbab. Pakai kerudung. Pakai kerudung. Jadi saya maksudnya gini, di seluruh dunia Mas Hersu. Jadi saya 2010 saya ada di Australia. Saya baca di Australian News. Julia Gillard pada waktu itu, Julia Gillard, untuk proses mau running to the PM Amerika atau untuk Amerika Australia, dia declare bahwa dia adalah ateis. Bahwa itu kan menghebohkan. Kenapa? Rata-rata itu yang politisi Australia ini Mas, bukan Indonesia. Itu kan datang ke gereja-gereja tuh. Gitu, bayangkan itu datang gereja-gereja. Loh,
Pakem itu dilawan oleh Julia Gillard. Nah, hebat sekali kan tentu Julia Gillard ini berani melawan Pakem, artinya menghilangkan potensi suara yang untuk mendukung partainya gitu misalnya. Ternyata itu juga bukan tanpa perhitungan gitu. Rupanya berdasarkan survei di Australian News sudah lebih 17% warga Australia yang ateis, terjadi penambahan. Dan itu pasar itu. Jadi pasar politik. Jadi itu juga nggak bisa dihindarin yang kayak gitu itu. Jadi bukan dia mau melepaskan politisasi agama itu, tidak. Lo bagaimana mungkin, gini deh saya mau katakan, waktu Obama jadi calon presiden, dia dituduh keluarganya keluarga Islam, bapaknya Islam. Itu nyata di Amerika itu. Obama harus klarifikasi itu Amerika, Mas. Ya, itu Amerika. Itu Obama yang notabene non Muslim. Bayangkan kalau Hersu Benda Arif calon presiden di Amerika. Yang persoalan bukan orang Amerikanya, yang persoalan Mas Hersu kenapa jadi calon presiden di Amerika gitu loh. Ini yang saya bilang. Jadi yang persoalan inilah selalu yang dibela-bela. Makanya saya selalu kencang, Mas. Terus terang kalau untuk itu saya apapun siap untuk supaya isu itu, narasi itu diklarifikasi. Ya, politik identitas ya. Sekarang orang-orang seperti kayak latah aja semua nyebut politik identitas. Mana mungkin kita meninggalkan politik identitas dalam negara seperti kita ini kan gitu. Justru kita harus punya identitas. Nasionalisme yang digaungkan kawan-kawan itu identitas politik itu. Jadi ada yang lucu, saya marah dengan teman-teman di Golkar misalnya. Contoh ya, saya ngomong di Golkar misalnya di partai saya. Ada aktivis perempuan bicara soal supaya jangan politik identitas macam-macam. 2 hari kemudian dia bicara kepentingan politik perempuan. Saya bilang, saya maksudnya itu sebelum Anda ngomong tentang politik identitas tuh Anda paham nggak in general gitu ya, apa itu politik identitas? Dia nggak tahu politik perempuan itu, politik gender itu politik identitas gitu loh. Orang-orang LGBT berkumpul macam-macam untuk memperjuangkan kepentingannya, itu kepentingan politik identitas gitu loh. Dan itu menjadi latar belakang panjang sejarah politik dunia, Mas Arsu. Termasuk perjuangan kaum kulit hitam misalnya. Ya dari ketertindasan, ya mereka memunculkan identitas mereka untuk memperjuangkan ketertindasan yang mereka alami gitu. Bahkan di Amerika pun gitu ya, saya menjelaskan sedikit ya, bahkan di Amerika kan dulu dikenal namanya yang WASH, White Anglo-Saxon and Protestant, kan selalu begitu kan sebenarnya, baru sekarang aja Joe Biden Katolik gitu ya, Obama kulit hitam, kan itu baru kan sebenarnya. Benar Mas, gitu. Sekarang itu kan soal apa namanya itu ya, ada zaman ada bahasanya, ada zaman ada narasinya. Jadi kawan-kawan ini terlalu melebar. Jadi kalau jangan mempolitisasi agama, saya setuju ya. Tapi itu kan sulit. Kenapa? Kadarnya di mana? Di mana sih kita bisa meletakkan ini politisasi agama, ini bukan politisasi agama? Kan akhirnya kembali kepada subjektivitas. Karena tidak ada alat ukur, akhirnya kita berdebat pada sesuatu yang tidak terukur. Misalnya contoh, sebelum pemilihan Pak Jokowi pergi umroh 2004 bersama almarhum orang yang kita hormati Pak Hasyim Muzadi. Di situ ada pamer-pamer foto bagaimana Pak Jokowi tabi hormat pada ulama, ya Pak Hasyim Muzadi masangkan sepatu ini segala macam, fotonya disebar. Kemudian sholat menjadi imam, fotonya disebar. Sekarang pertanyaannya muncul, ini politisasi agama bukan? Bisa iya, bisa tidak. Menurut saya. Nah, kalau kita ingin menjudge sebagai politisasi agama, dengan cepat kita katakan ini politisasi agama. Tapi bagaimana kalau misalnya lagi sholat, kita difoto orang. Dan orang memang punya niat untuk mengatakan kirim, inilah nih, politisasi agama gitu. Kan bisa juga. Padahal kita nggak tahu, kita sholat itu difotoin orang kan kita nggak tahu. Jadi makanya diukur dulu tuh, gimana sih ini bisa dikatakan sebagai politisasi agama. Kalau sebuah daerah, Mas Hersu, sebuah daerah itu homogen non-muslimnya, katakanlah Kristiani, dan situ terbagi 2, Katolik dan Protestan, maka identitas yang muncul itu.
Dan itu terjadi di provinsi NTT dan itu bisa kita lihat itu. Jadi bukan yang muncul Islam non Islam tapi Protestan dan Katolik identitas yang muncul itu. Jadi memang warna itu realitas politik yang menurut saya semakin kita pukul-pukulin semakin ini gitu ya. Itu justru bukan mau menyelesaikan masalah. Itu menambah apa ya istilah menambah daya mereka itu. Menambah daya polarisasi itu. Jadi memperluas polarisasi atau mengeraskan polarisasi yang mereka anggap masalah itu. Kan mereka anggap ini polarisasi ini bermasalah gitu ya. Tapi sebenarnya mereka nggak menyelesaikan itu. Mereka justru malah memperkeras polarisasi itu dan semakin memperlebar polarisasi itu dengan cara-cara yang mereka seperti ini itu. Nah, saya dulu pernah bilang itu, Ahok mengatakan rumah Pancasila itu baru selesai dibangun, baru Pancasila itu oke kalau ada non-Muslim seperti dia jadi presiden di Republik ini. Ya, itu menurut saya itu kesimpulan yang luar biasa itu menurut saya itu. Jadi seolah-olah kita ini nggak Pancasilais kalau Ahok belum jadi presiden gitu. Jadi itu kan apa ya maksud saya stigmatisasi kayak begitu itu tidak produktif disajikan ke muka publik. Nah itu harus diklarifikasi. Sepanjang dia tidak klarifikasi, saya akan ngomong terus Mas Yarsu soal kayak begini-begini itu. Oke, clear. Jadi posisinya jelas ya. Posisinya jelas karena saya akan tanya topik yang sekarang sedang hangat yang saya tadi sebut soal operasi-operasi politik untuk menggagalkan Anies ini dengan berbagai macam cara. Bahkan institusi negara yang harusnya independen seperti KPK itu juga terlibat dalam soal ini. Ya. Ya, jadi ya silakan. ini yang paling seru. Saya sebelum berita itu keluar, kebetulan 1 hari sebelumnya ketemu salah satu wartawan senior Tempo. Menceritakan, dia nggak ceritakan, dia akan bikin laput, mereka akan laput macam-macam dan Anies akan ditersangkakan. Saya masih ngotot waktu itu, saya bilang, gimana caranya mentersangkakan Anies? Coba di mana? Saya masih membantah dia. Saya nggak tahu hasilnya kayak gini nih, ada keluar kayak begini. Gimana? Dibilang korupsi, BPK menyatakan tidak ada kerugian negara dan BPK memberikan rekomendasi untuk bahwa itu layak. Cuman tidak boleh menambah APBD lagi dan itu sudah dikerjakan dan jalan. Jadi dasar kerugian negara kan audit BPK. Yang kedua dikatakan maladministratif. Kalau maladministratif kan harusnya ada rekognisi dari ombudsman dong harusnya kan. Nah maladministratif terus KPK itu dasarnya apa? Nah kalau maladministratif yang menentukan formula E itu bukan hanya gubernur. Dia bukan pakai pergub. Tapi itu pakai perda. Artinya disetujui oleh DPR juga. Jadi DPR dan pemerintah daerah menyetujui pelaksanaan Formula E. Nah terus ini mau dihabisin semua yang anggota DPR-nya semua. Nah terus ada nggak bukti aliran dana ke Anies misalnya? Saya bilang begitu. Saya kira itu semua nggak ada. Saya kalau ada aliran dana itu masuk ke Anies dan itu segala macam itu saya cari, saya ludahin mukanya, saya bilang. Itu kalau memang dia sehina itu gitu ya. Tiba-tiba besok 2 hari kemudian gitu heboh berita dan saya baca gitu. Rupanya kawan-kawan Tempo itu sudah kemana-mana melihat itu. Nah saya ya gimana ya kalau ini Tempo pernah salah tapi 99% laporan Tempo itu saya percaya gitu ya. Ada Tempo yang juga bermasalah. Ini sumber-sumber Tempo itu saya tahu dia punya sumber-sumber banyak di polisian, di KPK, bahkan di partai-partai politik dia punya sumber-sumber banyak dan mereka pandai. Memang kan Mas Yarsu sebagai mantan wartawan paham nih kan kalau kita lihat Tempo dulu dalam soal investigasi itu menurut saya tidak ada duanya lah di Republik ini mereka jago. Ya, sekarang masih wartawan, masih terus jadi wartawan. Iya. Oke, lanjut. Dengan zamannya nih FNN Group. FNN. Jadi saya baca itu. Tapi terus terang saya meyakini yang saya baca itu. Kenapa saya yakin? Karena dari dulu saya termasuk yang terganggu dengan trik record Firly. Trik recordnya ini waktu jadi direktur penindakan ya KPK apa direktur penyidikan apa direktur penindakan. Waktu dia jadi direktur itu banyak sekali persoalannya itu. Ketemu sama orang berperkara,
misalnya kayak kasus Newmont dulu sama TGB yang dianggap ada persoalan di situ oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerahnya itu TGB kan. Itu ketemu dengan orang berperkara itu dia 2 kali itu ketemu dengan orang yang yang itu nggak boleh itu dia lakukan itu. Nah, sampai terakhir soal sanksi etik kepada dirinya Ya, ya. itu. Dan kemudian verbal-verbal ucapannya itu tidak lagi berotot karena yang diucapkan itu tidak sesuai dengan yang record yang catatan dia itu. Makanya kering gitu. Firly ini. Jadi, dan kalau kita lihat hasil survei, tingkat kepercayaan kepada KPK juga merosot. Bahkan survei terakhir sebelum kasusnya Sambo itu orang lebih percaya polisi daripada KPK. Nah, karena itu menurut saya ini bahaya ini, menurut saya ini kalau benar ini. Dan saya menduga, dan bukan hanya menduga, meyakini kecenderungan itu besar untuk kita sangkakan kepada orang seperti Firly untuk mengorganisir rapat, mengatakan, coba bayangkan mengatakan bagaimana kita tersangkakan dulu, nanti kan KPK bisa bikin SP3 gitu. Masa kita kan punya hak, peraturan undang-undang berapa saya nggak tahu gitu, punya hak. Undang-undang yang baru Nah, ya, baru bisa ya, dengan dulu kan nggak boleh. Jadi untung masih ada sebagian kawan-kawan di KPK itu yang masih jernih ya. Untungnya KPK itu mengambil keputusannya tidak hanya ketua kan, tapi kan dia kolektif kan. Kolegial. Jadi sehingga masih adalah orang-orang yang berpikir nih dasar kita mentersangkakannya ini apa, dan itu terjadi perdebatan di dalam. Menurut laporan Tempo itu kabar gembiranya. Nah, itu yang menurut saya. Kabar buruknya ini kalau ini nggak dicegah, Mas Arsul. Kalau ini nggak dicegah, tidak dilakukan langkah-langkah oleh masyarakat sipil khususnya ya. Ini bukan soal Anies menurut saya. Yes, Kalau kasus ini bukan soal. Ini bisa menimpa siapa saja. Menjadikan hukum sebagai instrumen politik. Nah, karena itu saya setuju kalau ada usulan kawan-kawan masyarakat sipil yang ingin melaporkan Firly ke Dewas untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan Tempo itu. Menyelidiki apakah benar ada rapat itu. Tentu nggak susah bagi Dewas itu untuk mencari informasi itu, yang rapat-rapat dipanggil benar nggak ada rapat itu, dan benar nggak Firly ngomong begitu segala macam. Menurut saya penting untuk melaporkan dia ke Dewas. Saya setuju dengan teman-teman itu, dan kalaupun nanti ada pelaporan saya mau ikut, Mas. Nah, ya. Jadi ini karena ini saya kira praktek yang sangat buruk ya, bagaimana dalam situasi seperti ini kemudian menggunakan instrumen itu untuk kepentingan-kepentingan politik yang sebenarnya di bawah permukaan itu banyak terjadi kan. Tapi karena ini kemudian dibongkar ke publik, kita melihatnya jadi secara transparan kan gitu. Ya. Okay. Sudah, waduh, yang menurut saya nggak pantas-pantas lah. Menurut saya Anies ya mungkin ya saya sangka baik ya, mudah-mudahan ini cara alam untuk memang membesarkan dia gitu. Atau memang harus lewat kayak gini dia supaya lebih besar. Tapi lepas dari subjektivitas saya itu, saya menganggap bahwa langkah KPK terhadap Anies, terhadap kasus Formula E itu sudah berlebihan. Waktu kawan kita Ubaidillah melaporkan anaknya Pak Jokowi, jangankan diperiksa atau ini dipanggil aja enggak gitu, dimintain klarifikasi aja tidak. Kemudian dinyatakan sudah tidak ada masalah, tidak layak untuk ditindaklanjutin gitu ya. Itu nggak pernah ada klarifikasi. Ini ada tuduhan nih, kan kira-kira kayak kemarin tuh Anies kenapa dipanggilnya sudah diundang? Kita bukan panggil Anies, kita undang untuk klarifikasi. Ya kalau diundang diklarifikasi ya jelaskan aja gitu segala macam, kan sama ini. Jadi ada kasusnya kurang lebih sama, ada rumors gitu tentang korupsi, tapi treatmentnya berbeda. Yes. Nah, dan ini kan terjadi di pandangan mata kita ini enggak apa ya Mas Arsul, menurut saya ini pandangan yang umum. Kemarin Ibu Putri ditahan, gitu ya. Mungkin karena tekanan publik sudah luar biasa atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi kan sebelumnya terjadi juga kesenjangan treatment, alasan anak. Nah sementara ada orang lain lagi yang kelas di bawah lagi itu menyusuin anak di rutan.
bahkan keluar melahirkan balik lagi ke rutan gitu, dan perlakuan-perlakuan yang diskriminatif dan tidak adil itu yang menurut saya jadi persoalan di negeri ini. Yes. Dan itu dilakukan secara terbuka, kasat mata oleh banyak aparatur penegak hukum kita. Ya. Saya termasuk orang yang sangat berkeyakinan, yakin seyakin-yakinnya apabila aparatur penegak hukum kita benar, maka benarlah republik ini. Yes, oke. Jadi contohnya di mana yang paling dekat? Kita contoh negara tetangga kita Singapura aja lah. Bagaimana kredibilitas kepolisian mereka gitu. Jadi kalau aparatur penegak hukumnya benar, benar republik, dan aparatur penegak hukum ini adalah under kontrol presiden. Jadi saya nggak mau besok misalnya mengatakan begini, presiden tidak boleh ikut campur ini segala macam, nggak bisa. Ketika presiden mengatakan dalam kampanye dia menjamin penegakan hukum, maka dia harus intervensi karena itu alatnya. Itu alatnya, Mas. Tapi diintervensi itu apa? Dia intervensi untuk memasukkannya pada rel yang sesungguhnya, kan sama kayak kasusnya Sambo. Kan Pak Jokowi secara psikologis intervensi Kapolri dengan mengatakan buka seterang-terangnya. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa yang bisa menjadi tekanan psikologis. Kalau Mas Hersul, saya misalnya Kapolrinya, saya udah paham nih. Oh, ini presiden maunya kayak begini nih gitu. Kalau enggak, gue bisa dicopot nih. Kira-kira kan kayak gitu. Jadi itulah kita berharap presiden itu memang benar-benar orang baik, punya political will yang baik, punya itu yang kita harapkan, itu jalan pada relnya itu. Itu memang dibutuhkan sosok pemimpin, itu kan dibutuhkan untuk itu. Dan prosesnya harus baik ya. Untuk mendapatkan seorang yang baik itu prosesnya pasti juga harus baik kan. Iya Mas, maksudnya prosesnya harus baik. Memang kita nggak bisa dapat ya dalam. Saya tetap mengatakan bahwa saya percaya nggak mungkin lah Indonesia dapat pemimpin yang luar biasa sangat gitu. Pasti juga nggak jauh-jauh dari warna masyarakatnya. Tapi tanda-tanda itu nampak, Mas Hersul. Tapi tanda-tanda akan dapat pemimpin yang baik itu nampak. Kenapa? Juga bertambahnya orang-orang baik di masyarakat itu. Bertambahnya orang-orang yang peduli dan peka terhadap realitas di masyarakat. Coba Anda bayangkan, Mas Hersul ya. Saya kemarin lihat ada tweetan mencelan Najwa Shihab. Karena Najwa Shihab melaporkan ke polisi terkait peretasan tim narasi mereka itu. Terus kemudian ngapain lapor polisi? Lapor siapa kayak gitu? Bukannya polisi itu buruk di mata Najwa macam-macam gitu. Saya bilang kan, nah ini kerangka berpikir ini, kerangka yang dia meletakkan urusan negara itu pakai emosi. Jadi kawan-kawan ini, saya nggak tahu sekolahnya di mana nih mereka ini, gitu ya. Berproses dalam dunia kegiatan aktivisme di mana penyelenggara negara itu nggak boleh punya hati. Bahkan apalagi penegak hukum, dia bahkan ditutup itu mukanya itu. Kenapa? Supaya dia tidak tebang pilih, dia melakukan orang semua sama, gitu. Bahaya sekali kalau aparatur penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, tersinggung. Loh, nanti ada orang yang benar layak ditolong, negara memutuskan dia untuk menolong itu, tapi karena ketersinggungan dia nggak tolong tuh, dia abaikan tuh perintah negara yang tertuang dalam undang-undang itu. Nah itu bahaya sekali kerangka pikir yang kayak model begini-begini, dan orang-orang kayak begitu, Mas Hersul, itu saya bilang tuh pelan-pelan harus sudah mulai disadarkan tuh. Dan saya lihat kecenderungannya, bahkan kemarin dari pihaknya ada keterangan saya baca di Republika Online, Ade Armando mengakui banyak teman-temannya berpindah ke Anies gitu misalnya. Iya. Dia akuin tuh. Tapi kan yang jeleknya tetap lagi-lagi bagi saya, Ade Armando itu faktor negatifnya itu sudah determinan pada dirinya. Sehingga keberpindahan orang itu dia kasih penjelasan. Ada kawan-kawan yang susah karena dibayar, karena uang di situ banyak gitu ya. Maksud saya itu bagaimana ceritanya uang di Anies banyak. Uang banyak itu ya di rejimnya Pak Jokowi lah, yang bela-belain Pak Jokowi lah. Punya resources negara yang demikian besar gimana. Kalau enggak dari mana sih orang seperti Ade Armando bisa punya cokro di Jalan Cokro Aminoto dengan fasilitasnya, kawan-kawan juga itu kita kenal, maksudnya kok dituduhkan ke orang lain gitu, maksudnya itu kita tahu Mas Hersul juga bisa lihat
saya sampaikan sama teman-teman, khususnya teman-teman yang investigatif reporting ya, saya bilang tuh. Kalau ada kedengaran kasih tahu saya akan kejar tuh. Seperti dulu saya di Golkar. Ketika ada bau, misalnya waktu saya masih jadi pengurus Golkar maksudnya, sekarang masih di Golkar. Tapi dulu atau di Golkar, ketika teman-teman saya tahu ada ngambil-ngambil uang untuk terkait pilkada macam-macam, itu saya konfirmasi, walaupun pangkatnya lebih tinggi daripada saya misalnya tuh. Ya, dengan Anda. Jadi saya bilang kasih tahu sama saya akan klarifikasi, akan saya tanya langsung, benar nggak isu ini. Yes. Saya banyak Mas sama yang kayak gini itu, saya melakukan itu. Itulah kenapa waktu saya pengurus Golkar, itu saya tunjukkan pada diri saya gitu, walaupun nggak merubah banyak hal. Ini maaf ya, ini ngomong tentang diri, maksudnya bukan saya ngomong tentang diri saya kepingin orang seperti itu. Yes. Sebelum kita berjuang terhadap nilai tertentu, misalnya kita berjuang terhadap nilai keberagaman, tunjukkan dulu, internalisasi diri dalam diri lu itu nampak dulu gitu loh. Ya. Kita berjuang tentang transparansi, tentang kebinekaan, tunjukkan dulu. Jangan lu ngomong sesuatu yang lu sendiri tidak contohkan, itu tuh maksud saya tuh. Jadi itu yang saya suka sebel sama teman-teman biasanya kawan itu, karena apa? Jangan omongin sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan, jangan. Yes. Apalagi menjanjikannya, jangan. Itu saya memakai istilah orang dari Bugis Makassar itu, taruh ada taruh gaul. Oke. Senafas antara perkataan dengan perbuatan. Yes. Kalaupun nggak bisa sama persis, saya bilang sama teman-teman, kalaupun nggak bisa sama persis, ya mendekatilah, jangan jauh gitu loh, jangan jauh kata dengan perbuatan. Nah itu saya melihat kembali ke Anies ya, kembali ke Anies. Anies dekat perkataannya dengan perbuatan. Saya tidak judge dia sama kata dengan perbuatan, tapi mantap. dekat. Cukup fair. Perkataan dengan perbuatan gitu. Yes, cukup fair ini Bung Andi Haryanto Sinulinga. Terima kasih banyak loh ya perbincangannya ini. Lama kita nggak ngobrol, jadi ngobrol jadi panjang. Nanti kita sambung lagi perbincangan ini. Tapi iya, makanya saya kalau Mas Hersu nggak teks, saya belum bangun mungkin jam segini kalau hari Minggu. karena saya senang diundang oleh Mas Hersu, saya pasang alarm tadi. Pasang alarm bangun tidur. Terima kasih banyak. Mas Hersu, makasih. Salam sama Mas Rocky Gerung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.